Mamina pengen nanya karena yakin setiap orang itu kalau melakukan sesuatu itu punya mission, punya ada keinginan, harapan. Mamina pengen nanya gitu. Kamu bikin podcast ini, yang kamu harapkan itu kamu dapat apa? Ya. Dan kamu bisa bayangkan kalau kamu bisa jadi kayak Mama Ina, kamu jadi seorang Vina Panduwinata itu, apa sih yang kamu lakukan? Oke. Wah, langsung pertanyaannya zep. Oke, karena Mama Ina bertanya tentang tujuan, purpose. Yes. Berarti itu harus saya tarik balik lagi ketika pertama kali saya tahu apa itu purpose dan menyadari apa purpose hidup saya, dan itu tahun 2008, Mama Ina. 2008 berarti udah 14 tahun yang lalu. Oh my God. Jadi waktu itu saya udah berhasil di Singapura, udah punya lagi hamil anak pertama 4 bulan. Tapi disitulah pernah ada sempat kekosongan di dalam hidup saya. Saya mencari sebenarnya hidup itu kan bukan hanya materi ya. Maksudnya ketika sudah berhasil dapat penghargaan, dapat prestasi, dapat $1 juta, tapi what's next gitu. Nah, jadi disitulah saya mulai mencari dan tahu ternyata ada purpose, ada mission. Kenapa sampai hari ini saya masih hidup, masih nafas. Berarti kan ada misi yang saya harus tahu ini apa nih supaya saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya ketika nanti saya bertemu dengan Sang Pencipta. Nah, jadi di tahun 2008 itu saya tuliskan kalimat sederhana yang menjadi my mission statement. Jadi saya tulis the purpose of my life is to be significant as God's living miracle. To enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one, and to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Itu sebuah kalimat yang saya tulis, yang saya yakini, dan itu yang menjadi pedoman sampai hari ini untuk melakukan apa yang saya lakukan. I want to be significant. Saya ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang besar, bukan untuk menunjukkan kebesaran kehebatan saya, bukan, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Karena saya ngerasa saya benar-benar bukan siapa-siapa, dan pada saat itu ketika saya usia 28 tahun, saya bisa berada di titik itu aja, itu udah mukjizat dan keajaiban buat saya. Ya, dan saya merasa hidup saya adalah mukjizat, keajaiban. Makanya saya bilang, saya selain berproses untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik, saya juga ingin menikmati, to enjoy every single moment of my miraculous life. Karena saya merasa setiap hal dalam hidup saya, baik itu susah, sulit, tangis, tawa, ya itu adalah keajaiban yang mungkin pada saat itu saya nggak tahu apa, tapi suatu saat nanti saya akan tahu, itu maksudnya. Jadi saya mau bisa menikmati itu bersama orang-orang yang saya cintai. Dan yang terakhir, to testify my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan saya ingin bukan hanya menjadi selalu yang terbaik sebisa mungkin, menikmati prosesnya, tapi saya juga ingin menceritakan prosesnya itu. Ya sebagai bentuk cara saya berterima kasih kepada yang di atas dan mengingatkan saya sendiri gitu tentang apa yang sudah saya lalui, dan semoga ini bisa menjadi hadiah buat orang-orang yang mendengarkannya. Nah, jadi karena itulah akhirnya ya saya kembali ke Indonesia, saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Bagi saya kayak motivator itu is just a title. Itu hanyalah sebuah kendaraan dan sebuah title yang orang berikan. Saya nggak pernah berpikir mau jadi motivator, tapi saya ingin menyampaikan message itu, message of hope, message of love, harapan lewat apapun mediumnya. Jadi lewat seminar, lewat buku, lewat film, termasuk salah satunya hal juga karena sekarang banyak orang lihatnya di sosial media. Jadi saya menggunakan platform yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, ya untuk menyuarakan itu semangat, inspirasi, memberikan harapan, memberikan kekuatan, ya. Dan bukan hanya lewat pengalaman saya, tapi orang-orang yang hadir di sini, gitu. Jadi itu sih alasan kenapa saya melakukan hal-hal yang saya lakukan hari ini. Dan nggak peduli berapapun yang menonton, tapi siapapun yang menonton, saya yakin itu menjadi bibit benih yang mereka bisa bawa dan mereka bisa lanjutkan juga. You know what, Matt? Kalau menurut Mama Ina nih, kamu sudah melakukan sesuatu janji kamu sama Tuhan. Artinya gini, pada saat kita lahir, manusia tuh, bayi itu lahir, menangis. Kenapa menangis? Karena si bayi bilang itu sebenarnya lebih enak di dalam perut ibu
begitu keluar dia tahu bahwa banyak kewajiban yang harus dilakukan pada saat hidup. Ya. Dia bertanya ya, kan Tuhan bilang setiap nafas yang kamu ambil, yang aku berikan, kamu harus tebus. Kamu harus tebus dengan kewajibanmu. Pertanyaannya baik, apa kewajiban aku Tuhan? Kewajibanmu adalah melangkahkan kaki yang penuh manfaat bagi dirimu dan banyak orang. Jadi kalau kamu masih melangkahkan kaki bermanfaat hanya dirimu saja, berarti belum melakukan kewajiban secara penuh gitu. Jadi kalau dibilang nafas katanya gratis, bohong, itu yang paling mahal ya. Jadi aku melihat bahwa kalau Mary sampaikan tadi, Mary melangkahkan kaki dengan manfaat untuk diri Mary. Pastinya juga ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Alhamdulillah kamu sudah melakukan kewajiban kamu dan membayar, menebus nafas-nafas yang kamu ambil. Tuhan berikan sama kamu. Karena itu sebetulnya penebusan kita itu adalah kewajiban kita dalam melangkah. Penuh manfaat bagi diri dan orang lain. Amin. Semoga aku juga melakukan itu. Sama-sama. I'm just work in progress kan. Maksudnya terus memperbaiki, terus mencoba menyenangkan hati Sang Pencipta gitu kan, sehingga ya pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi aku thank you banget, aku senang banget. Ini sangat membuka cara pandang saya ketika Mama Ina bilang nafas itu nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan harganya ya itu kamu sudah menjadi manfaat nggak sih selama kamu saya kasih nafas nih, kamu udah berguna belum gitu. Dan pertanggungjawabannya nanti. Jadi nggak gratis sebenarnya. Karena harapan Tuhan itu kan menciptakan kita manusia itu harapannya bahwa saling berguna, manfaat untuk kehidupan gitu. Jadi kalau aku bahasanya begini, kalau mungkin Diani Tami dulu aku ingat banget ya, Diani Tami itu kalau ketemu Mama Inanya seperti itu, Mama Ina aku nggak mau jadi cacing. Kenapa begitu? Karena Mama Ina waktu itu bilang gini, nak kita harus bermanfaat. Kita kan nggak tahu nih zaman kita hidup dulu, zaman dulunya nih, zaman dulunya sebelum kehidupan kita sekarang, mungkin zaman dulunya tuh jadi kayak apa. Nah sekarang kita melakukan hal yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, besok-besok Tuhan bilang, kamu mah nggak bermanfaat, besok-besok kamu hidup jadi cacing aja. Aku bahasanya begitu. Makanya anak-anak bilang, Mam, aku nggak mau jadi cacing, aku mau jadi manusia karena aku mau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu jadi bercandaannya aku gitu kalau sama teman-teman. Ya kan, kalau kita mau dipercayakan lagi sama Tuhan untuk menjadi manusia yang baik dan bagus, ya harus bermanfaat lah. Betul. Sebagai manusia gitu. Amin, setuju. Amin. Thank you banget udah meluangkan banyak waktu. Thank you sudah berbagi. Senang banget. Sehat dan sukses terus buat Mama Ina. Soalnya bener-bener deh, Ina kan manajer aku ya. Dia manajer aku. Dia itu fans berat kamu. Sampai bilang gini, Mam, pokoknya nanti Mama podcast ya sama Mary ya gitu. Mama lihat. Oh, cocok. Karena aku pernah melihat, tapi aku nggak begitu ngeh gitu. Setelah ini bilang, baru aku, wah, seru nih so gitu. Much. Mau ya Mam podcast sama ini, mau banget. Aku bilang I love, karena ini tahu bahwa aku senang hal-hal seperti ini. Thank you. Aku terima kasih loh. Aku terima kasih sama kamu bahwa kamu melakukan sesuatu yang manfaat banyak untuk khususnya Mama Ina sih pengen ini bisa membukakan anak-anak untuk kehidupan kedepannya. Banyak yang diberikan bekal yang diberikan oleh ini acara kamu ini untuk mereka pegang sebagai bekal hidup mereka. Amin pasti. Thank you for sharing. Sama-sama. Sehat, sukses selalu buat Mama Ina. Ditunggu sukses bisnis lainnya. Ya, amin. Nanti di Bintaro. Yes, okay. Thank you. God bless you.